Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rahmawati, NIM 181410208 dari EKIS F semester 5. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang telah saya buat mengenai transaksi saham syariah. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham syariah adalah saham-saham yang peraturan pelaksanaannya berupa akad, cara, dan kegiatan usahanya yang menjadi landasan penerbitan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dalam saham syariah ada istilah rekening efek syariah, rekening dana syariah, dan rekening tabungan syariah. Yang pertama, rekening efek syariah. Adapun cara pembuatan rekening efek syariah meliputi yang pertama, pilih perusahaan sekuritas. Yang kedua, harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, KTP atau paspor, buku tabungan, NPWP jika ada, materai, dan yang terakhir dana setoran awal. Yang kedua, pembuatan rekening dana nasabah. Nah, yang pertama kita perlu menyiapkan dokumen pribadi. Yang pertama ada KTP bagi warga negara Indonesia atau KITAS atau paspor untuk warga negara asing dan fotokopi NPWP. Kemudian pilih sekuritas dan yang terakhir mengisi formulir pembukaan rekening dana nasabah di sekuritas yang telah dipilih. Nah, perbedaan dari rekening efek syariah, rekening dana syariah, dan rekening tabungan syariah adalah yang pertama rekening efek syariah. Rekening efek syariah adalah rekening transaksi jual beli efek yang dibayar atau diterima secara tunai pada waktu jatuh tempo berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah adalah rekening dana atau nama nasabah di Bank RDN yang ditunjuk lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diadministrasikan oleh perantara perdagangan efek. Nah, yang ketiga ada rekening tabungan syariah. Rekening tabungan syariah adalah simpanan dana yang ditawarkan oleh bank untuk nasabah yang dananya akan ditarik kapanpun melalui teller bank, ATM, atau cek dalam transaksinya sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ada juga istilah syariah online trading system dalam saham syariah, yaitu sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, syariah online trading system ini dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Nah, bagaimana cara order transaksi saham syariah? Yang pertama, kita harus mempunyai rekening saham sekuritas syariah. Yang kedua, mengecek indeks saham syariah. Yang ketiga, melihat fundamental dan dianalisis secara teknikal. Yang keempat, perdalam pengetahuan tentang saham syariah. Dan yang kelima, pastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi atau jam perdagangan setiap segmen pasar. Yang pertama ada pra-pembukaan. Pelaksanaan perdagangan di pasar reguler dimulai dengan pra-pembukaan. Anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan belinya itu sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan atau satuan perubahan harga atau fraksi dan ketentuan auto rejection. Yang kedua ada pra-penutupan dan pasca penutupan. Nah, JATS melakukan proses pembentukan harga, penutupan, dan perjumpaan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan price dan time priority. Kemudian, dalam saham syariah ada istilah analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah analisis yang melibatkan penggunaan laporan keuangan saat ini dan masa lalu dalam hubungannya dengan industri dan data ekonomi untuk menentukan nilai intrinsik perusahaan dan mengidentifikasi efek kesalahan harga. Selanjutnya, analisis teknikal.
Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di masa lalu. Menurut Sutrisno, analisis teknikal adalah pendekatan investasi dengan cara mempelajari data historis dari harga saham serta menghubungkan dengan volume perdagangan yang terjadi dan kondisi ekonomi saat itu. Analisis teknikal ini hanya mempertimbangkan pergerakan harga saham saja, tanpa memperhatikan kinerja dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya mengenai resiko investasi syariah dan saham syariah. Resiko investasi syariah meliputi yang pertama ada resiko kehilangan, yang kedua ketidakpastian, dan yang terakhir yaitu sulitnya menjual produk investasi. Kemudian ada resiko saham syariah. Yang pertama ada capital loss, di mana capital loss ini yaitu kondisi investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua ada resiko likuidasi. Resiko likuidasi adalah resiko yang dapat terjadi dikarenakan saham yang dimiliki tidak dapat dijual dengan cepat atau pada harga yang diinginkan. Yang ketiga yaitu tidak ada pembagian dividen. Dan yang keempat yaitu delisting atau penghapusan dari bursa. Nah, bagaimana mitigasi investasi syariah dalam menangani resiko tersebut? Yang pertama, harus diverifikasi. Yang kedua, tahu waktu jual dan belinya. Yang ketiga, update berita ekonomi dan finansialnya. Dan yang keempat, prioritaskan investasi jangka panjang. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.